Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi ring pada mata kuliah Aljabar Abstrak yang diampu oleh Ibu dosen Masrowatul Laili MSI. Sebelum menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Pemateri yang pertama yaitu Siti Romlatus Sa'diyah dengan NIM T2018-7116. Pemateri kedua yaitu saya sendiri, Mar'atul Istiqomah dengan NIM T2018-7095. Dan pemateri yang terakhir yaitu Oksa Ridho Kamila dengan NIM T2018-7091. Baik, untuk selanjutnya yaitu penjelasan dari pemateri pertama. Saya Siti Romlatus Sa'diyah dengan NIM T20187116. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ring. Ring adalah suatu himpunan tak kosong yang mempunyai dua operasi biner yaitu penjumlahan dan perkalian. Definisi 1. Ring adalah sistem aljabar yang terdiri dari himpunan elemen A dengan dua operasi yaitu penjumlahan dan perkalian, di mana penjumlahan disimbolkan dengan simbol plus dan perkalian dengan simbol titik, dan memenuhi hukum-hukum pertama, kurang dari A plus lebih dari merupakan grup abelian. Yang kedua, terhadap operasi perkalian. Di sini ada 4 sifat. Yang pertama, hukum tertutup. Jika A, B dalam A, maka AB di dalam A. Yang kedua, hukum asosiatif. Buka kurung A, B, tutup kurung C sama dengan A, buka kurung B, C, tutup kurung untuk semua A dan B dalam dan C dalam A. Yang ketiga yaitu hukum distributif kanan. A, buka kurung B plus C, tutup kurung sama dengan AB plus AC untuk semua A, B dan C dalam A. Yang terakhir yaitu hukum distributif kiri. Buka kurung A plus B, tutup kurung C sama dengan AC plus BC untuk semua A, B dan C dalam A. Di sini, dalam sebuah ring, 0 merupakan identitas terhadap penjumlahan, sedangkan negatif A menyatakan inverse A terhadap penjumlahan. Dalam sembarang ring A, pengurangan didefinisikan pada A dengan A min B sama dengan A plus negatif B. Di sini contoh ya, dapat dibuktikan dengan mudah bahwa himpunan bilangan bulat Z, himpunan bilangan real R, himpunan bilangan rasional Q, dan himpunan bilangan kompleks C merupakan ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian aritmatika. Nah, penjelasannya di sini yaitu himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat ini merupakan himpunan yang tak kosong, di mana anggotanya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, di sini dapat dibuktikan bahwa himpunan bulat merupakan himpunan yang tidak kosong, maka himpunan bulat ini dikatakan dengan ring. Begitupun juga dengan bilangan real, rasional, dan kompleks. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Mar'atul Istiqomah akan menjelaskan tentang macam-macam ring. Seperti dalam teori grup, sifat-sifat dasar dari ring dapat digunakan untuk mengklasifikasikan ring dengan tujuan untuk membedakan antara ring-ring yang tidak isomorfis dengan menunjukkan perbedaan sifat-sifatnya. Adapun tujuan lainnya yaitu untuk mengurutkan ring-ring ke dalam kelas-kelas yang elemennya mempunyai sifat-sifat yang mengizinkan tipe tertentu dari suatu masalah dapat terselesaikan. Berikut ini diberikan definisi untuk menggolongkan ring ke dalam kelas-kelas yang didasarkan pada sifat-sifat perkalian. Definisi 11.3 yang berbunyi, elemen A dan B tidak nol dari ring A dinamakan pembagi nol atau divisor of zero.
jika terdapat suatu elemen B tidak sama dengan 0, sehingga A kali B sama dengan 0. Definisi 11.4. Yang pertama, ring A dinamakan ring komutatif jika ada AB sama dengan BA untuk semua A, B anggota A. Kedua, ring A dinamakan ring dengan elemen satuan atau unity jika A mengandung identitas terhadap perkalian. Ketiga, ring A dinamakan daerah integral atau integral domain jika A ring komutatif dengan elemen satuan dan tidak mempunyai pembagi 0. Dan yang terakhir, ring A dinamakan field jika A ring komutatif dan setiap anggota yang tidak 0 mempunyai inverse. Untuk contohnya, buktikan bahwa A ring komutatif jika dan hanya jika untuk setiap A, B anggota A berlaku A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat sama dengan A plus B kuadrat. Penyelesaiannya, jika A ring komutatif, maka untuk setiap A, B anggota A berlaku AB sama dengan BA, sehingga A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus AB plus BA plus B kuadrat, sama dengan A kuadrat plus 2AB plus BA. Untuk setiap A, B anggota A berlaku A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat sama dengan A plus B kuadrat. Maka A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Sehingga A kuadrat plus AB plus BA plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus AB plus BA plus B kuadrat. Dengan menggunakan hukum kanselasi, diperoleh AB sama dengan BA. Jadi terbukti kalau A ring komutatif. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Perkenalkan nama saya Rida Kamila dengan NIM T 2018-70991. Saya akan menjelaskan tentang teorema 11.1 dan pembuktiannya. Teorema 11.1. Diketahui A sebarang ring dan A, B, C adalah sebarang elemen dari A, maka sifat-sifat berikut berlaku. Yang pertama, ketika 0 dikalikan dengan A, hasilnya sama dengan A dikalikan dengan 0, yaitu 0. Yang kedua, negatif A dikalikan dengan B sama dengan A dikalikan negatif B. Hasilnya sama-sama negatif AB. Negatif dikalikan negatif B sama dengan B. Dan yang keempat, negatif A dikalikan negatif B sama dengan AB. Yang kelima, A dikali B A dikali dalam kurung B negatif C sama dengan AB dikurangi AC. Kemudian untuk pembuktian yang pertama, karena 0 dikali A ditambah BA sama dengan 0 ditambah B, A-nya dikeluarkan, hasilnya sama dengan BA. Jadi dari cara penyelesaian yang ini, A-nya dikeluarkan sehingga 0 ditambah B. 0 ditambah B hasilnya B, B dikali A sama dengan BA. Dan pada sisi lain, bisa dihitung dengan cara langsung saja 0 dikali A ditambah BA sama dengan 0 ditambah BA. Karena 0 dikali A sama dengan 0, maka 0 ditambah BA hasilnya sama dengan BA. Dengan menggunakan hukum kanselasi didapat 0 dikali A sama dengan 0. Dengan cara yang sama didapat juga bahwa A dikali 0 sama dengan 0. Untuk pembuktian yang nomor 2, karena negatif A dikali B ditambah AB sama dengan dalam kurung negatif A ditambah A dikali B sama dengan 0 dikali B. Maka hal ini berarti bahwa negatif AB merupakan inverse dari AB terhadap penjumlahan. Hal ini benar karena
inverse dari A dikali negatif A itu hasilnya harus sama dengan identitas, sedangkan identitas di dalam penjumlahan adalah 0. Pembuktian yang nomor 3, persamaan B ditambah negatif B sama dengan negatif B ditambah B sama dengan 0, menunjukkan bahwa merupakan elemen tunggal yang bila ditambah dengan negatif B sama dengan 0. Oleh karena itu, B merupakan inverse dari negatif B terhadap penjumlahan, dan disimbolkan dengan B sama dengan negatif dikali negatif B. Hal ini sama dengan yang di pembuktian nomor 1. Untuk pembuktian nomor 4, yaitu negatif A dikali negatif B. Kemudian negatif A dikalikan dengan negatif 1 sehingga menjadi A. Dan negatif B itu juga dikalikan dengan negatif 1 sehingga menjadi A dalam kurung negatif dikali negatif B sama dengan AB. Hasilnya adalah AB karena negatif 1 dikali negatif B hasilnya adalah B. Sehingga A dikali B adalah AB. Yang kelima, A dikali dalam kurung B negatif C sehingga A dikalikan dengan B plus negatif C. Karena plus tanda positif bertemu dengan tanda negatif hasilnya adalah negatif, sehingga ditulis demikian. Maka hasilnya adalah AB ditambah A dikali negatif C. AB ditambah A dikali negatif C adalah negatif AC, sehingga dapat dituliskan AB dikurangi AC.